Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Harani Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Grand Strategi menuju negara industri. Yaitu yang diampu oleh dosen kami, Bapak Toharudin Harahap. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari Grand Strategi menuju negara industri. Grand Strategi atau yang sering kita sebut dengan strategi besar keberadaannya dipertanyakan. Grand Strategi dinilai mampu mengatasi berbagai dampak, akan tetapi pemerintah dinilai belum memiliki Grand Strategi atau strategi besar. Industri yang sait dan terpadu yang didukung departemen maupun instansi terkait, Ketua Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Kabupaten Jepara Ahmad Bauji, mengatakan hingga saat ini belum ada strategi industri yang jelas dari pemerintah, sedangkan departemen atau instansi yang mempunyai strategi dan kebijakan cenderung memiliki agenda sendiri-sendiri dan tidak perlu mempunyai strategi dan cenderung memiliki agenda sendiri-sendiri dan tidak terpadu. Pauji mencantumkan strategi besar yang diharapkan tersebut harus dapat mengakomodasi semua persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam menggerakkan sektor industri yang kemudian mampu memberi nilai lebih bagi pendapatan negara. Dia menuturkan selama ini pemerintah belum mempunyai strategi besar. Kami sebagai pelaku usaha merasa menjadi korban yang akhirnya hanya mampu bertahan di tengah himpitan krisis ekonomi seperti sekarang ini. Menurut dia, pemerintah perlu duduk bersama dengan para pelaku usaha untuk merumuskan sektor apa saja yang akan ditonjolkan, kemudian bagaimana menghadapi persaingan global yang kemudian didukung oleh stakeholders terkait. Seharusnya ada suatu arahan yang jelas dari pemerintah mengenai strategi besar di bidang industri dan perdagangan kita mau dibawa kemana industri Indonesia. Mau seperti apa ujungnya. Kurangnya dukungan dan kepihakan pemerintah terhadap usaha juga terlibat dari tidak tegasnya pemerintah dalam menentukan besaran suku bunga perbankan. Pertama, strategi menuju negara industri dan usaha kecil di Indonesia. Konsep pasar Grand Strategi berasal dari dua kata, yaitu Grand Strategi menurut Kamus Bahasa Inggris. Kata grand terdapat diartikan agung atau besar, sedangkan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dan sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam pengertian di atas tentang Grand Strategi dapat disimpulkan bahwa Grand Strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang kaitannya dengan pelaksanaan gagasan atau ide, perencanaan, dan pengambil keputusan sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu secara besar-besaran dan keseluruhan. 2. Sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. 3. Masalah dan strategi pemberdayaan mencari Grand Strategi industri.
laporan Bank Dunia tahun 1993 yang berjudul Industry Policy Shifting into High Gear menentukan beberapa permasalahan struktur pada industri Indonesia. Pertama, tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik terselubung maupun terang-terangan pada pasar yang diproteksi. 2. Dominasi kelompok bisnis pemburu rente ternyata belum bermanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. 3. Lembaga hubungan indra industri. 4. Struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal dan minimnya sektor industri menengah. 5. Masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. 6. Investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik dan sasaran usahanya sebagai besar masih pada dasar yang diproteksi. 4. Masalah ketenagakerjaan. Di pasar tenaga bekerja setidaknya ada 3 masalah mendasar yang muncul. Pertama, tingkat pengangguran meningkat pesat pasca krisis ekonomi. Muncul pertama di tingkat pengangguran meningkat pesat pasca krisis ekonomi. Kedua, permasalahan regulasi ketenagakerjaan dan penerapan kontrak adalah masalah terpenting yang berkaitan dengan iklim investasi. Ketiga, pemutusan hubungan kerja sektor khususnya industri yang padat kerja terus berlangsung. 5. Tantangan sektor industri. Tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar internasional. Penyebabnya antara lain adalah meningkatnya biaya energi ekonomi, biaya tinggi penyeludupan, serta belum memadai layanan birokrasi. 6. Reformasi kebijakan industri. Pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Kedua, para birokrat yang pejabat di pusat maupun daerah masih berperilaku sebagai predator dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ketiga, diperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun ke depan. Belajar dan perencanaan pembangunan nasional di masa lalu setidaknya dikenal beberapa kecenderungannya. Baiklah, jadi di sini saya akan menyimpulkan isi dari materi yang saya jelaskan, yaitu kesimpulan Grand Strategi menuju negara industri. Grand Strategi adalah suatu pendekatan secara keseluruhan yang kaitannya dengan pelaksanaan gagasan atau ide, perencanaan dan pengambil keputusan sebuah aktivitas dalam sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah dapat dilihat atau diukur dan 3 pendekatan, yaitu pendekatan faktor produksi atau neoklasik, pendekatan sektoral, dan pendekatan pengeluaran, yaitu yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dengan impor.
Dalam pendekatan faktor produksi, sumber pertumbuhan ekonomi dilihat dari faktor-faktor yaitu kapital atau sumber daya alam, tenaga kerja atau manpower, dan kemajuan teknologi atau teknologi progres. Selanjutnya, untuk melihat sumber pertumbuhan ekonomi dari pendekatan sektor, yaitu dilihat dari sektor-sektor ekonomi. Sektor ekonomi dalam hal ini dapat dibagi dalam 3 sektor saja, yaitu sektor primer atau pertanian dan pertambangan, sektor sekunder dan konstruksi, serta sektor tersier atau jaya. Permasalahan struktural pada industri Indonesia adalah: 1. Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baiknya yang terselubung maupun terang-terangan. 2. Dominasi kelompok bisnis pemburu atau rente atau rent seeking. 3. Lemahnya hubungan indra industri. 4. Struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari materi Grand Strategi menuju negara industri. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.